Selamat siang, perkenalkan saya Ecclesia Stefani Naomi Yapo, NIM 20210310 44016, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih. Tugas video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan oleh Bapak Mulyadi Anangkota, SIP MKP. Berikut ini adalah beberapa pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah orang, organ, atau lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi dari pemerintahan. Dalam arti luas, organ atau lembaga dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan adalah tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Pertanyaan yang kedua, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu? Hal ini sesuai dengan tujuan negara dalam hal partisipasi publik untuk mencapai sebuah tujuan negara atau tujuan bersama. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi filsafat ilmu dan memiliki guna atau manfaat, yaitu untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Karena pemerintahan dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan fenomena pengaturan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, terarah, dan teratur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan bersama, dan fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi kewajiban masyarakat. Pertanyaan yang keempat, jelaskan ada beberapa asas-asas pemerintahan, yakni yang pertama ada asas aktif. Pemerintah berada pada posisi sentral, memegang peranan inovatif dan inventif, dan pemerintah mengurus seluruh permasalahan pembangunan dari semenjak orang baru lahir sampai dengan orang yang sudah meninggal. Yang berikut ada asas historis, yaitu bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk menanggulanginya pemerintahan berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu yang sudah pernah terjadi. Yang ketiga ada asas Fritz Bestor, yaitu kekosongan pemerintahan. Penjabaran Dep tidak seluruhnya sampai ke tingkat distrik atau kecamatan, bahkan ke desa, kelurahan, atau kampung. Dan asas mengisi kekosongan. Pekerjaannya ada, tetapi pelaksananya tidak ada sama sekali. Yang keempat ada asas otomatis, yaitu asas dengan sendirinya. Bila ada kegiatan baru di luar dari tanggung jawab Dep atau rutin dan insidentil, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh Departemen Dalam Negeri sebagai poros pembinaan dalam negeri, walaupun tetap dengan melibatkan aparat yang lain. Dan yang kelima, asas ini berbicara tentang asas kesewenang-wenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan ketidakpedulian pemerintahan terhadap masyarakatnya. Dan yang terakhir ada asas etis, yaitu memperhatikan kaidah moral dalam penyelenggaraan pemerintahan atau etika pemerintahan, menggunakan pedoman baik atau buruk bagi aparatur pemerintahan, dan hak dan kewajiban pemerintah. Dan dalam perkembangan praktik khusus melalui putusan peradilan, asas-asas umum pemerintah yang baik terdapat 13 asas, yakni asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, bertindak cermat, motivasi untuk setiap keputusan, jangan mencampur adukan kewenangan, dan yang ketujuh permainan yang layak, keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atau pandangan hidup, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan. Pertanyaan yang kelima, jelaskan tentang konsep negara dalam pengantar ilmu pemerintahan. Dalam pemerintahan ada dua objek, yaitu umum dan khusus.
dan negara ini termasuk dalam objek umum karena tidak hanya dipelajari oleh ilmu pemerintahan saja, tapi dipelajari oleh ilmu-ilmu lainnya. Dan konsep negara juga sebagai organisasi manusia yang memiliki tujuan yang sama. Dan hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang memenuhi syarat yang dapat menjadi aparatur atau pemerintah. Pertanyaan yang keenam, jelaskan kekuasaan dalam pemerintahan seperti apa. Ada 3 jenis kekuasaan dalam pemerintahan, yaitu yang pertama kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan, dan yang kedua kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan, dan yang ketiga kekuasaan yang bersifat mengawasi terlaksananya peraturan tersebut. Dan 3 jenis kekuasaan ini harus didistribusikan, yaitu yang pertama kekuasaan yang bersifat mengatur adalah kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada organ legislatif. Dan yang kedua, kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan ini diserahkan kepada organ eksekutif. Dan yang terakhir, kekuasaan yang bersifat mengawasi ini pelaksanaan peraturannya diserahkan kepada organ yudikatif.